Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alsauki dengan NIM 241401007. Nah, di sini saya akan menjelaskan Q dalam array. Oke, di sini pertama kita menggunakan include studio.h karena di sini saya memakai C. Terus ada define max. Di sini kita akan membuat variabel global yang namanya max dengan isi 100. Nah, untuk apa? Di sini untuk membuat array Q yang namanya Q dengan lebarnya, dengan besar Q Q array tersebut adalah 100 yang udah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, di sini ada integer front, variabel front dan variabel rear. Nah, di sini isi front itu min 1 dan rear itu min 1 juga. Kenapa begitu? Karena kalau dari nol itu udah terhitung ke indeks array tersebut. Nah, makanya kalau mau buat nol, jadinya min 1 gitu, bukan di nolnya. Nah, di sini ada fungsi void, fungsi enq. Di sini gunanya untuk memasukkan nilai ke array tersebut gitu. Nah, di sini dicek dulu nih, if jika rear belakangnya itu max kurang 1, kenapa max kurang 1? Kan tadi max itu 100. Nah, kalau di index array itu misalnya isinya lebar 100, itu jadinya 0 sampai 99 atau sama dengan 100. Nah, jadi makanya di sini misalnya dia udah 100 kurang 1 atau 99, itu berarti udah penuh gitu. Karena tadi dari 0 sampai 99. Nah, ditampilin lah printf Q penuh. Misalnya nggak penuh, itu dicek juga. Frontnya min 1 nggak? Misalnya kita baru pertama kali NQ. Nah, kalau min 1, diubah frontnya jadi 0 dulu gitu. Baru diisi Q, req. Nah, itu rear-nya yang tadinya min 1, itu ditambah 1 dulu. Nah, ini increment. Ditambah 1 dulu, rear-nya, baru jadinya 0. Nah, di Q0 tersebut diisilah value-nya yang udah kita masukin ke parameter tadi. Nah, kita tampilin printf persen %d masuk ke Q. Misalnya value masuk ke Q apa yang kita input tadi. Itu bagian function untuk memasukkan in Q. Nah, sekarang masuk ke function deq. Kedua, ini untuk menghapus. Nah, ini dicek dulu nih, front sama dengan min 1 enggak? Min 1 tadi 0 kan maksudnya itu. Nah, atau front lebih dari rear. Misalnya depannya lebih dari rear itu berarti udah habis gitu yang dihapus. Jadi Q kosong gitu, udah habis. Nah, misalnya nggak kosong, akan dihapuslah Q yang bagian depannya. Sesuai sesuai dari sifatnya. Kalau Q itu kan antrian. Antrian itu berarti first in, first out gitu. Pertama kali masuk, pertama kali keluar karena paling depan gitu kan. Nah, jadi Q yang bagian front terus ditambah 1 lagi gitu. Q front dihapus, terus diganti front setelahnya. Nah, ini bagian function untuk melihat di depannya siapa gitu. Di depan, di antrean paling terdepan gitu. Ini kita ngecek lagi nih. Jika frontnya sama dengan min 1 atau front lebih besar dari rear, itu bakalan Q kosong seperti yang tadi. Misalnya enggak, nah kita tinggal tampilin aja Q front gitu. Q index front gitu. Hmm. Nah, terus di sini ada function display. Sini kita mau menampilkan nih. Nah, seperti biasa kita ngecek dulu Q-nya itu kosong atau enggak gitu. Nah, baru kalau misalnya nggak kosong kita masuk eh, ke ke bagian perintah kedua.
else-nya gitu. Kita tampilin isi Q, terus kita pakai for integer i, frontnya dari front duluan, kurang dari sama dengan i, kurang dari sama dengan rear-nya. Jadi pas lah dari depan sampai belakang tampilin. I plus plus pakai increment, terus print f, persen d, tampilanlah Q, indeks i. Nah, dari nol sampai berapa kita isi tadi. Nah, terus di sini bagian function display sudah selesai. Terus masuk in ke bagian utama program tersebut. Di sini kita memasukkan enq, kita masukkan 10, ada masuk 20, ada masuk 30. Ini untuk menampilkan. Oke, kita run dulu. Nah, 10 masuk ke queue seperti function enq tadi, 20, 30 masuk ke queue, dan terus isi queue-nya 10, 20, 30. Sesuai yang yang saya jelaskan tadi, dia dari depan kan. Pertama yang masuk itu 10, terus 20, terus 30. Nah, terus misalnya nih, DQ, kita mau hapus DQ. Nah, kita tinggal apain functionnya. Kalau DQ berarti yang dihapus paling terdepannya. Berarti yang kehapus adalah 10. Kita display lagi. Nah, 10, 20, 30. Terus 10 dihapus dari DQ jadi 20. Kalau dihapus lagi, sisanya adalah 30. Nah, kalau dihapus lagi, nah Q kosong. Gitu. Dan selesai. Itulah jadinya. Dan misal, ini display, bagian display kan 10, 20, 30. Nah, kita mau nampilin depannya nih. Tinggal panggil function depan tadi yang udah kita buat. Yang Q dengan indeks front. Ke depannya. Frontnya 10 gitu. Nah, terus apa lagi kita coba? Oke, udah habis. Nah, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Saya Rifki Alsoki dengan NIM 241401007 dari Kom A, Ilmu Komputer. Pamit undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.